Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Dan kali ini dalam serialnya mengenai passion and career. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai art ya dari Levina Christie, dan juga ada YouTuber, dan juga ada seorang coach. Kali ini saya hadirkan industri rumah tangga. Nah, mengenai apa itu? Mengenai sambal. Kenapa berbicara sambal? Karena orang Indonesia ini semuanya makan sambal. Sehingga kalau makan tanpa sambal, itu seperti orang punya cinta, tetapi tidak ada yang dicintai. Atau seperti langit tanpa bintang, kira-kira begitu ya. Nah, berbicara sambal, maka ini saya mau ceritain dulu ya. Ini video yang memang sangat sederhana. Saya terima filenya tanpa diedit, jadi hanya dengan saya sampaikan di PowerPoint. Nah, ini saya berikan nama nih sambal new normal. Kenapa sambal new normal? Ya, coba karena yang bikin aja pakai masker, pakai sarung tangan, gitu ya, pakai standar new normal. Jadi namanya sambal new normal. Nah, ini pembuatannya tadi bahan bakunya. Terus ini dimasak ya, karena sambalnya memang sambal goreng ya. Yang masak pakai masker, pakai sarung tangan. Ya, kalau nggak dibuat seperti ini kan Anda beli sambal di mana gitu, gimana kalau yang bikin sambal OTG? Orang tanpa gejala, dia merasa sehat gitu ya. Dia bikin aja makanan gitu ya. Tapi sebenarnya virus itu kalau dimasak gini mati ya. Tapi nanti kan misalnya pas waktu packagingnya atau proses selanjutnya gitu ya. Jadi kalau ini ya dikasih teri, karena emang jenisnya banyak. Ada dikasih jengkol, ada yang dikasih, ntar yang punya biar cerita sendiri dah. Tapi kalau ini pas memang sambal teri, ya dikasih ikan teri gitu ya. Nah, jadi deh sambalnya gitu ya, dengan aneka macamnya. Ada yang pete, ada yang sambal lombok hijau, dan ada berapa jenis, nanti kita tanya yang buat saja ya. Yang pasti begitu sambalnya jadi, saya senang nih lihatnya ya. Packagingnya aja rapi banget, benar-benar tangan nggak pernah lepas dari sarung, ya rapi sekali, dijamin supaya yang menerima produk, menerima sambal merasa aman bahwa sambalnya dibuat dengan standar new normal, ya dengan prosedur protokol kesehatan. Nah, jadi deh sambalnya ya, dengan bungkus-bungkusnya yang ini yang masih bahan bakunya ya, bahan baku bungkus semuanya rapi sekali. Nah, tapi ini sebenarnya sambalnya siapa sih yang diomongin ini? Ya, sambalnya Opung Hite, itu mereknya. Saya nggak tahu kenapa namanya Opung Hite ya. Nah, kita tampilkan saja ya. Selamat datang di dalam acara ini. Halo sambal Opung Hite. Halo, selamat pagi. Ya, ini kita nggak janjian ya, tapi tadi saya mau milih baju batik merah atau hijau, batik merah atau hijau, saya bilang hijau aja deh. Ternyata sama. kita serasi batiknya sama hijau ya, kehijau-hijauan. Ya. Saya panggilnya Bapak dan Ibu aja dulu ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu nama pribadi, setelah itu kenapa sambalnya bisa pakai nama Opung Hite. Iya, kalau nama pribadi sebenarnya saya berasal dari Solo. Ya. Saya diambil oleh suami saya dan saya harus diberi marga. Makanya marga saya menjadi Borusi Hite. Nah, kemudian kenapa muncul sambal itu menjadi namanya sambal Opung Hite, itu berkat kreativitas cucu yang tiap hari dia memegang HP, berawal dari adanya COVID-19 yang kebetulan kegiatan MC saya berhenti.
karena orang tua masing-masing pada banyak yang bekerja dari rumah. Jadi akhirnya MC berhenti sejenak, akhirnya bingung mencari kegiatan apa ya kira-kira yang membantu juga cucu yang satunya yang sudah pinter bikin video, pinter bikin stiker, dan lain sebagainya. Nah, kenapa jadi Opung Hite? Karena dia sebenarnya setiap hari manggil saya itu mama, tetapi karena ayo kita coba, yuk kita bikin stiker gitu. Mama jual sambal aja gitu. Terus nama sambalnya apa? Adalah ide Opung Hite. Kemudian setelah dia setting demikian rupa dan lain sebagainya, kemudian semakin disempurnakan. Berawal saya jualnya mulai dari harga yang terjangkau oleh kalangan tetangga dekat, yang murah gitu, meriah, belum ada capnya. Tetapi semakin hari semakin banyak yang suka, semakin hari semakin banyak yang order. Sampai keteter nih, satu hari bisa sampai 4-5 kali produksi gitu. Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya membuat saya semakin semangat untuk melakukan sesuatu karena mempunyai pokok doa bahwa hidup ini semakin tua maunya semakin berarti walaupun kadang-kadang tidak tunggu dulu ya. Nah, itu kan dari segi mereknya ya, namanya Opung Hite. Nah, ini tadi sempat disebut sebelum pandemi itu ada kerjaan MC, maksudnya jadi ini ya MC acara ya. Ngomong cucu, bukan MC, ngomong cucu. Walah. Saya pikir MC gitu. Oke, kalau gitu sebelum bikin sambel, pernah punya kerjaan lain nggak sih? Pekerjaan lain ya tetap awalnya ngomong cucu sampai cucunya sebesar ini punya kreativitas yang lain juga seperti membuat kostum dengan barang-barang bekas, kemudian kita sewa-sewakan, sempat membuat masker, mendirikan sanggar juga di rumah untuk melatih anak-anak menari, anak-anak menyanyi dan lain sebagainya. Tetapi setelah cucu sudah besar juga, dia sudah sibuk pelayanan di gereja, banyak les-les tamborin yang berhubungan dengan pelayanan. Akhirnya ya berhubungan lagi dengan berkaitannya dengan COVID, sanggar juga berhenti, sementara berhenti. Jadi cucu cuman les tamborin dan lain sebagainya untuk kegiatan gereja. Wow, jadi ketika dulu ini juga ya, walaupun kecil-kecil gitu ngajari teman-temannya menari, lalu ibu juga bikin seragam, bikin kostum. Ini multi talent ya, banyak yang dikerjakan. Nah, kalau Bapak sekarang, Bapak kan saya tahu dulu adalah bekerja di bank BRI ya kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. Udah berapa lama pensiun Pak? Kurang lebih 11 tahun Mas Jarod. Oh sudah lama ya. Nah setelah pensiun dari bank, saat ini kerja apa Pak? Oh ya, saya terima kasih atas kesempatan. Saya sekarang jadi dosen di Universitas Budi Dharma Tangerang. Dosen tetap. Ya, berkat pemberian Tuhan untuk saya bisa gelutin di sana sebagai pendidik. Makanya saya seorang suami dengan istri, saya memberikan selalu support. Apa saja yang dikerjakan selalu senang. Karena kata Alkitab bahwa senang itu adalah obat. Amen. Dan juga merupakan kunci sukses daripada seseorang untuk bisa menyenangi ataupun saling memberi dan saling menopang, bahkan saling untuk mendukung. Terima kasih Mas Jarod. Ya, ini dulu kerja di bank, kalau nggak salah sempat terakhir kepala cabang di Banjarmasin ya, lalu sekarang jadi dosen gitu. Ya. Tapi saya dengar nih dari Ibu nih, kalau sampai ordernya banyak, Bapak katanya nganter sambal juga tuh. Bisa, ngantar ke pasar juga bisa, membantuin apa saja lah. Yang penting, katanya yang penting saya juga bisa melakukan sesuatu dengan senang hati gitu, supaya hati yang gembira adalah obat, kata suami tadi. Jadi supaya sama-sama gembira, anak-anak semuanya mendukung. Yang kerja di BRI pun, dia juga jadi marketing yang luar biasa untuk memasarkan sambal-sambal saya. Wah. Nah, yang di IT, yang kerja di Bank Sinar Mas, itu juga yang edit, yang memperbaiki video-video yang karyanya cucu.
Iya gitu. Anak yang nomor 1 juga jadi marketing juga untuk teman-temannya, untuk semuanya. Marketing saya banyak sekali. Wah, jadi ini satu keluarga. Tapi saya menarik nih, saya tertarik dengan Bapak dulu nih. Bapak kan dulunya kerja di Bank BRI, puji Tuhan. Sekarang salah satu anaknya juga kerja di Bank BRI juga. Tapi Bapaknya nih, Bapak kan dulu kerja di bank, sekarang pun masih sebagai seorang dosen. Nah, kenapa Pak nggak malu istrinya jualan sambal, bahkan Bapak sendiri kalau lagi ordernya banyak ikut nganter, ikut nganter belanja cabai ke pasar. Kok nggak malu itu loh Pak? Amin. Sebenarnya kan ya hidup itu kan berat ya, kata kita berat. Jadi kita harus bisa saling memberi, saling menerima, saling mendukung. Apalagi apa yang saya katakan tadi bahwa istri saya itu sukanya dia senang segala pekerjaan, termasuk jual jamu dulu di Banjarmasin, jual makanan, jual di rumah juga punya ya toko kecil. Jadi saya selalu mensupport supaya dia bisa lebih senang. Bahwa kunci sukses itu seseorang itu bisa dia berhasil oleh karena dia senang pekerjaan itu. Itu salah satu kunci sukses. Untuk itu istri saya selalu saya berikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Terima kasih Mas Charles. Ya, wow. Jadi istrinya biar punya kesibukan yang positif ya, daripada gosip sana, gosip sini, dandan sana, dandan sini, belanja sana, belanja sini, ngabisin duit. Ini kerja, udah menghidupi atau menghidupkan ekonomi keluarga, ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro yang terbukti justru di masa pandemi ini ternyata bertahan. Ketika toko-toko di mall tutup, ya, ketika toko-toko besar tutup, nggak bisa beroperasi, ternyata industri kecil, industri rumah tangga justru bangkit dan Bapak mensupport, walaupun kayaknya mungkin orang bilang, ya istri dosen, istri manajer bank, anaknya juga kerja di bank, kok ibunya jualan sambal itu tapi kerja itu kan yang penting halal ya, dan ternyata menjadi kesibukan yang menghasilkan berkat ya. Nah ini cucunya nih, boleh mau bicara sesuatu, Beatrice? Iya tulang. Suaranya? Iya tulang. Ya. Ampun. Mau cerita apa? Ya saya selalu mendukung. Cerita. Ya selalu mendukung aja Opung IT-nya supaya terus maju karirnya, supaya bisa semangat jualan laris. Sambalnya laris. Ya. Jadi bagian kamu bagian apa nih? Bikin desain atau bagian yang edit foto? Aku desain stikernya. Oke. Wah, kecil-kecil udah bisa bikin desain grafis ya, bikin itu merek apa desain mereknya itu ya. Mencatat order juga ada. Oh, catat order. Kalau yang itu yang promo-promo di Instagram siapa? Saya juga. Oh, kamu juga yang promo di Instagram ya. Jadi nggak perlu punya platform, cukup dengan Instagram, kirim sana, kirim sini, ya ordernya udah mengalir. Oke, kembali kepada Ibu. Ibu dah. Bu, ya. pada waktu jualan sambal ini dimulai, kan tentunya nggak langsung rame, ya. Nah, sekarang saya mau tanya untuk saat ini ya, yang pernah paling rame itu satu hari bisa berapa bungkus sih, berapa paket sih? Berawal dari 5 cup seperti ini waktu pertama kali itu pun jual murah sekali. Tetapi saat ini hampir rata-rata satu hari minimal 25 sampai 30. Tetapi untuk yang pernah terlaris satu hari itu bisa sampai mencapai 80 cup. Wah. 80 cup itu sampai saya bikin makanya 3-4 kali dalam satu hari itu saya produksi karena ini begitu diproduk langsung diedar, ada order lagi, bikin lagi gitu. Jadi memang ya puji Tuhan sangat menyenangkan, walaupun lelah tapi menyenangkan. Wow, jadi ini pokoknya yang dikirim hari ini itu produksi hari ini juga ya, fresh.
Betul-betul sambal segar, standar COVID, standar new normal, tapi sambal segar, nggak pakai pengawet. Jadi hari ini dipesan, hari ini dibuat, hari itu juga dikirim. Wah, ini homemade namanya, homemade sambal. Wah, sambal sehat nih, karena ada orang-orang yang tidak tahan dengan pengawet. Begitu ada bahan-bahan pengawet, ya alergi. Ya, kulitnya gatel, bersin-bersin. Saya punya teman yang alergi seperti itu, begitu dia berhenti makan makanan yang ada pengawetnya, ternyata dia sembuh, alerginya hilang gitu. Jadi, wow, ini capek sekali pasti karena hari ini yang di order hari ini, dibikin hari ini, dikirim hari ini. Wah, iya, waduh, luar biasa. Banyak dukungan anak-anak, karena banyak dukungan anak-anak, jadi ya puji Tuhan bisa berjalan sampai hari ini. Semua anak dukung ya, sampai cucu aja itu ikut dukung. Yang punya ide pertama kali cucu. Cucu yang punya ide. Ini cucunya umur berapa sih ini? Bisa bikin ide, bisa bikin grafis, bisa bikin merek. Dia kelas 6 SD, umur berapa? Umur 11. 11 tahun. Masuk kelas 6 SD? Ya, baru naik. Anak ajaib itu 6 SD udah punya ide bisnis yang create mereknya, desainnya. Tuhan berkati kamu dah. Tuhan berkati kamu. Ya, Ibu, ada pesan terakhir nggak yang mau disampaikan? Ya, pesan untuk ibu-ibu yang lain mungkin yang seperti saya gitu ya. Melihat dari segi umur saya sudah 60, hampir sebentar lagi 60. Tetapi ketika memiliki semangat, memiliki tekad untuk tetap hidup berguna gitu, saya rasa apa saja bisa dikerjakan. Tanpa malu, tanpa ragu, kemudian saya juga punya ayat kebanggaan saya, ayat emas saya yang dikatakan di sana bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan menjamin seluruh kehidupan, mulai dari makanan, roti, anggur, dan kesehatan itu saya pegang di dalam hidup saya, sehingga saya percaya ketika kami rajin beribadah sekeluarga, kebetulan kami orang yang senang beribadah kepada Tuhan, maka apa saja yang saya kerjakan, semuanya menghasilkan kebaikan. Jadi tetap semangat untuk ibu-ibu yang lain, mencoba tetapi pasti punya keyakinan Tuhan memberkati. Wow, ini kalau gitu sama banget nih, sehati banget juga lagi dengan apa yang saya persiapkan untuk dibagikan. Ya, saya ingin membagikan sesuatu hari ini sebagai pesan, yaitu namanya dimensi baru keluarga. Ketika COVID datang, maka kita berubah kebiasaan. Dan menurut Charles Duhigg, kebiasaan itu kalau sampai 2-3 bulan seperti masa pandemi ini, itu bisa menjadi yang saya berikan istilah DNA baru dalam keluarga. Biasa kerja, biasa rajin, gitu ya. Jangan kebiasaan yang lain, gitu. Begitu pandemi ada, suami nggak bisa kemana-mana, istri nggak bisa kemana-mana, di rumah terus, berantem setiap hari. Wah, nanti itu jadi kebiasaan keluarga, kebiasaan berantem, gitu ya. Tapi kita kebiasaan rajin, kebiasaan bekerja, karena kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, saya akan berikan ayat ini, ya, yaitu bahwa Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Nah, ini gambarnya juga saya tampilkan gambarnya Ibu nih ya, pagi-pagi belanja ke pasar, ya, ambil bahan, ya, bahkan sehari order, dibikin hari itu, rajin sekali. Ya, rajin akan diberkati. Amin. Bahkan Mazmur 1 ayat 3 berkata begini, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang mau berhasil, tapi Pak, gimana kita bisa berhasil pada masa pandemi ini? Semuanya susah, dagang susah, toko susah, mal tutup, semuanya tutup. Ya, jangan kerjakan apa yang tutup, kerjakan apa yang buka. Apa saja, mau jualan sambal, mau apa saja, jangan malu untuk berbuat apa saja. Ini istri Pak dosen ini. Bikin sambal ini loh. Anaknya kerja di bank loh. Bapaknya, suaminya juga dulu kerja di bank, udah pensiun. Sekarang anaknya kerja di bank juga. Ya. Dulu di Ciledug, sekarang udah pindah di Kebayoran. Udah nggak tahu kemana lagi, sekarang levelnya apa. Tapi yang pasti ibunya tidak malu untuk melakukan apa saja. Nah, berbicara apa saja, maka masih ada industri yang hidup. Kalau baju, mungkin orang nggak beli baju dulu, ini masa susah, masa pandemi. Beli baju bisa ditunda.
Tapi makan kan nggak ditunda, jadi bisa jual makanan, jual sambal. Saya punya teman, anak pengusaha juga, tapi kan bapak ibunya usahanya sepi. Dia jualan durian, dia nggak punya durian sih, durian orang lain yang dijual, yang namanya reseller. Jadi yang lain bikin tahu, dia jual tahu, yang lain punya kebun durian, dia jual durian, itu namanya reseller. Apa saja yang masih dimakan orang hari-hari ini. Ada juga yang menjual makanan, menjual bakpao, menjual bikin ayam goreng, dijual nggak usah besar-besar kalau bikin platform atau GoFood atau Gojek, enggak, lewat Instagram, lewat WhatsApp, ya tetangga kanan kiri ditawari. Memang ini namanya industri rumah tangga. Termasuk diantaranya adalah aneka sambal opung hite ini. Nah, ini menjadi contoh kesaksian bahwa kalau mau bekerja apa saja, itu ada berkat. Mau bekerja apa saja tidak malu, pasti diberkati. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan bikin berhasil. Supaya Tuhan bisa membuat berhasil, kitanya harus mau melakukan apa saja. Jangan males, jangan gengsi. Hidup ini murah, tapi yang mahal itu gengsinya. Kalau nggak gengsi, apa saja bisa jadi uang, bisa jadi berkat. Yang penting tidak maling, tidak nyolong, tidak jambret, ya. Tidak ngambil barang orang lain, itu dosa. Tapi mau melakukan apa saja. Coba perhatikan begini nih, ya. Kebaktian, kita nggak bisa di gereja sekarang. Kebaktian di rumah-rumah. Bekerja, nggak bisa di kantor, bekerja di rumah-rumah. Nah, jadi lewat pandemi ini sebenarnya ekonomi dinormalkan. Kenapa dinormalkan? Karena dulu nggak normal. Menurut saya ya, kenapa nggak normal? Karena negara kita negara Pancasila mengamanatkan ekonomi kerakyatan. Tetapi maaf nih, konglomerat dengan oknum pejabat kong kali kong menguasai ekonomi rakyat seperti menjajah rakyat. Rakyat banyak menderita karena ekonomi rakyat mati, satu demi satu mati, digiles sama ekonomi raksasa. Tapi COVID membuat ekonomi yang besar-besar justru tutup, nggak bisa buka. Apa yang buka? Sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, ibadahnya di rumah, dan industrinya, industri rumah tangga. Doa saya adalah lewat pandemi ini, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bangkit industri rumah tangga. Ekonomi skala kecil yang hidup dari rumah-rumah, sehingga rumah-rumah ada berkat di sana. Tapi itu dimulai kalau kita mau melakukan apa saja. Ya, mungkin ada yang nanti buka, silahkan buka bikin sabun tanpa merek, karena mungkin 2-3 tahun lagi kalau krisisnya berkepanjangan, yang miskin mungkin nggak sanggup beli sabun bermerek. Anda yang diberkati, yang cukup sukses, silahkan beli ya. Saya tidak melarang. Cuma saya memberikan ide. Andai kata krisisnya berkepanjangan, mungkin saatnya bikin sabun batangan, sabun cair tanpa merek, industri rumah tangga yang akan ada pasarnya. Namun tidak semua orang rajin. Itu justru kesempatan bagi yang rajin. Yang rajin akan menjual jasa kepada mereka yang tidak rajin. Kan ada yang tidak rajin, malas belanja, Anda membantu tetangga kanan kiri belanja, dapat fee-nya. Ada yang malas ngulek sambal, sudah ada yang bekerja ngulekkan sambal buat saudara, Anda tinggal beli sambelnya. Jadi bagi yang rajin-rajin, ini kesempatan untuk membuka usaha skala rumah tangga. Saya nggak bicara udah usaha yang besar-besaran, karena yang besar-besaran saat ini nggak bisa dijalankan karena pandemi. Dan mungkin bukan cuma sekarang, masih akan ada waktu bulan-bulan bahkan tahun ke depan krisis ekonomi global yang membuat investasi industri besar skala besar tidak bisa dilakukan. Tapi ini saatnya rakyat kecil, saatnya rumah tangga menghidupkan ekonomi keluarga. Jadi bagian kita adalah bekerja dengan rajin, bagian Tuhan memberkati. Kita berharap kalau kita bekerja dengan rajin, penuh pengabdian, antusias, seperti Yakub yang bekerja 7 tahun, dianggapnya seperti beberapa hari. Kerja 7 tahun dianggap beberapa hari. Itu artinya antusias. Kenapa dia antusias? Karena dia cinta Rakel. Siapa itu Rakel? Rakel itu istrinya Yakub. Jadi Yakub ini bekerja antusias untuk mendapatkan Rakel. Rakel waktu itu belum menjadi istrinya ya. Dia mau menikahi Rakel, maka dia bekerja dengan antusias. Kenapa dia bekerja dengan antusias? Karena dia cinta Rakel. Jadi cinta itu membuat orang bekerja dengan antusias. Maka cintai istrimu, cintai suamimu, cintai anak-anakmu, supaya bekerja antusias. Banyak ibu-ibu itu nggak antusias. Lah, kenapa Bu kalau kerja nggak antusias?
Lah suami saya males, Pak. Kalau saya itu lihat suami saya jadi males juga, Pak. Capek saya bekerja, Pak. Jangan capek. Cintai itu suami, cintai itu istri. Bekerja dengan cinta membuat kita punya gairah dalam bekerja. Ketika bergairah, ketika Yakub bergairah, dia bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari saja karena cinta. Cinta membuat waktu terasa cepat. Makanya kalau pandemi ini 2-3 tahun, apa artinya 2-3 tahun? Yakub 7 tahun, rasanya cuma seperti beberapa hari karena dia antusias. Betapa pentingnya antusias, tapi orang tidak mungkin antusias kalau kecewa, kepahitan, benci, keluarga berantem terus, tidak ada cinta. Cinta membuat orang bekerja dengan antusias. Nah, ketika 7 tahun berlalu, akhirnya Yakub mendapatkan Rakel. Dan itu sebenarnya 7 tahun perpanjangan. Karena dia sempat 7 tahun dapat Lea, 7 tahun dapat Rakel, totalnya 14 tahun. 14 tahun kemudian, maka tahun yang ke-15, Yakub diberkati Tuhan luar biasa. Perjanjiannya kalau dombanya lahir belang punya Yakub, lahir belang semuanya. Yang hitam punya Yakub, lahir hitam semuanya. Sehingga Yakub menjadi kaya raya. Siapa yang bikin kaya? Tuhan. Karena yang mengatur domba itu lahir belang, bintik-bintik itu Tuhan. Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Susah payah ya hanya bikin tambah susah. Tapi kalau kita bekerja dengan cinta, dengan antusias, tadi Pak Berlin ya berkata bekerja itu dengan sukacita, dari hati yang gembira, obat yang manjur. Benar saudara, kalau antusias karena cinta, itu sistem imun kuat sekali. COVID datang, COVID yang mati, saudara, mati dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ada sistem imun yang luar biasa. Karena itu mari kita jangan kecewa dengan keadaan, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan perusahaan yang bikin kena PHK. Lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Bisa jual sambal, bisa jual durian, bisa bikin sabun, apa saja. Terlalu banyak yang bisa dikerjakan. Kalau kehilangan ide, Pak, saya nggak punya ide, Pak, saya nggak punya ide. Panggil cucunya. Panggil cucunya, tanya idenya apa. Anak kecil itu luar biasa, idenya murni, kinclong, tidung, begitu. Jangan menganggap remeh anak kecil. Orang tua jangan meremehkan anak. Ini generasi milenial, yang punya ide anak milenial, yang punya ide kinclong anak milenial, yang mengerti solusinya anak milenial. Saatnya hati Bapak kembali kepada anak. Orang tua tidak boleh sombong dengan perusahaannya yang hebat, dengan pekerjaannya yang hebat. Apa hebatnya lagi kalau sudah kena PHK? Tidak punya pekerjaan lagi. Maka keluarga itu kalau mau menghargai anak-anak kecil sekalipun, saudara, tuh terbukti hari ini. Idenya siapa nih punya bisnis ini? Idenya cucu. Siapa yang bikin desain packagingnya? Cucu. Yang bikin labelnya? Cucu, saudara. Ini saya nggak tahu padahal sebelum acara ini kalau itu idenya cucu. Tapi ini sekaligus buat teladan bagaimana keluarga itu orang tua tidak bisa sombong lagi dengan pengalamannya. Karena zaman baru tidak butuh pengalaman lama. Zaman baru butuh pengalaman yang baru, ide yang baru. Dan siapa yang baru? Anak-anak milenial. Setiap zaman ada pahlawannya, setiap zaman orang pada zaman itu akan mengerti bagaimana hidup. Karena itu dengarkan orang tua, dengarkan anak-anakmu. Bahkan kalau perlu dengarkan cucumu. Mereka bisa menjadi sumber yang dipakai Tuhan untuk berbicara, menemukan solusi untuk era ini. Amin. Sebagai penutup, saya bacakan. Bagian kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Nanti Tuhan akan memberikan berkat dan pelipat gandaan. Jadi kalau kita rajin, maka Tuhan nanti yang akan menyertai dan memberkati. Ya, itulah acara kita hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi setiap yang memperhatikan, melihat program ini. Ya, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Ya, semuanya sampai jumpa. Tuhan memberkati. Saya percaya kita pasti bisa menyelesaikan masalah keadaan pandemi situasi ini jika kita bersama dengan Tuhan, satu keluarga kompak, anak, orang tua, bahkan cucu, dan opa, opung, kita semuanya kompak untuk mencari berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah sediakan, kita meraihnya. Tuhan memberkati. Amin. Nah,